Halo saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara. Saat ini saya lagi berada di tempat latihan perguruan silat perisai diri di Kota Madiun. Kebetulan saat ini saya lagi didampingin oleh salah satu tokoh sesepuh di perguruan silat perisai diri di Kota Madiun. Halo, selamat sore Pak. Sore, terima kasih sore. Waktunya. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, biar saudara-saudara pendekar di Nusantara semakin tahu apa perisai diri. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Hani Pramudiarto, lebih dipanggil Mas Hani gitu ya, biar lebih akrab karena Hani itu kan sayang. Ya. Jadi saya memulai latihan perisai diri itu di Solo ya tahun 87 ya. Jadi untuk mencapai tingkat pendekar ini rata-rata teman ini ya kurikulumnya sih 20-an tahun, tapi bisa rata-rata ya sampai pendekar sampai 35-30 tahun teman-teman kemarin ujian itu. Jadi saya merintis mulai di Madiun karena asli Madiun, pindah ke Madiun setelah dari Solo 10 tahun, pindah ke Madiun melanjut pendidikan, juga melanjut pendidikan sambil kuliah dari S1, S2, terus sambil kegiatan perisai diri untuk mengembangkan di daerah Madiun, Nganjuk, Ponorogo, sampai Ngerau, ya Wonogiri, ya siapa yang memerlukan oke lah, ya itu untuk kebaikan. Ya. Siapa sih pendiri dari perguruan silat perisai diri ini? Ya, pendiri atau guru besar pendiri dari silat perisai diri itu pernah ponakan Ki Hajar Dewantara dari Pakualaman, Jogja. Masih keturunan pahlawan nasional, Bang? Iya, ya beliau waktu dibut urusan silat merintis menjadi istilahnya keluarga silat nasional Indonesia perisai diri. Jadi Kelatnas ini adalah silat nasional kan itu. Itu Bapak almarhum Raden Mas Subandiman Dirjoatmojo. Beliau dianugerahi oleh pemerintah tahun 1986 sebagai pendekar purna utama. Perisai diri ini masuk ke Madiun atau didirikan di Madiun itu pada tahun berapa? Sebenarnya yang dulu itu sudah ada tahun 70-an, 75 dan sebagainya sudah ada, dirintis oleh Pak Paryono. Itu didukung oleh Pak Muarsono, terus Mas Tekno dan sebagainya, saya nggak kenal. Tapi Cak Anwar, tapi kan vakum. Habis itu tahun 89 itu sudah vakum. Tapi karena masa pendidikannya itu lama, jadi ya sulit untuk lebih berkembang, lebih maju, lebih banyak itu. Jadi setelah vakum saya memulai lagi itu tahun 2005. Oh, 2005 iya. Itu mulai lagi. Oke. Berarti perisai diri ini sudah sangat lama ya berkembang dan aktif di Kota Madiun. Nah, Mas Hani kalau boleh tahu posisi Mas Hani di perisai diri ini sebagai apa, Nyun Sewu? Ya, kebetulan saya ketugasan sebagai ketua harian. Oh, ketua harian PD, penanggung jawab teknik, pendekar daerah Korwil 4. Terus Korwil 4 itu mulai dari Pacitan, Ponorogo, Madiun Kota, Kabupaten, Ngawi. Itu koordinator wilayah Jatim 4. Oh, seperti itu. Jadi berarti sebagai tingkat pendekar itu berarti tingkat pelatih. Kalau tingkat pelatih kan merah ya. Jadi tingkat pendekar kan untuk kurikulumnya kan ada sendiri. Oke, berarti Mas Hani selain sebagai ketua harian di perguruan silat Kota Madiun perisai diri, juga salah satu pelatih di Kota Madiun sendiri. Salah satu pelatih. Oke, Mas Hani kalau boleh tanya nih, di perisai sendiri ini ada filosofi khusus nggak? Saya lihat kan dari segi logonya kan mungkin sedikit sederhana, hanya tulisan PD. Itu maksudnya apa, Mas Hani? Kalau filosofis itu banyak sekali ya. Jadi kalau filosofis diambil dari baju aja sudah muncul. Jadi
orang percaya diri harus ingat adalah bapak ayah bunda. Dari merah putih itu kan berarti Bopo Biyung. Dari simbol logo itu tidak menunjukkan silat, tapi lebih menunjukkan kepada olah batin. Jadi, spiritual, perisai diri jasmani dan diri rohani. Terus itu berbaju putih tanpa muka, duduk di atas bunga teratai berdaun 5. Berarti filosofis yang terkandung, kalau dijelasnya makna filosofis kan bisa banyak sekali ya. Makna filosofis berarti bersifat filsafat. Filsafat berarti dasar dari ilmu. Nah, nanti penjelasannya dari beberapa dari materi teknik dan materi rohani maupun pernapasan. Kalau dari huruf PD ini mengandung makna apa ini, Mas Hani? PD singkatan dari perisai diri. Perisai diri. Ini diambil dari tipografi roman ya, bulus ya, supaya beda aja biar kelihatan artistik. Dari segi 8 ini kan 8 penjuru ya, kuning kan, nanti kan tingkatnya kan macam-macam di perisai diri. Dari yang saya pelajari soal perisai diri, saya mendapat sebuah cerita ini, bahwa di sekolah-sekolah atau universitas biasanya kan sangat dikenal dengan olahraga jasmani ya. Pada zamannya saat itu terkenal istilahnya PD. Nah, apakah ini ada unsur di sini? Ada kaitannya bahwa senam-senam yang muncul di sekolahan atau di universitas ini ada kaitannya sama perguruan ini, Pak? Ya, zaman tempo dulu memang pelatih-pelatih itu banyak berkesibukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Jadi untuk pemanasan olahraga itu dikenal dengan PD. Tapi kan dulu kan namanya kan pendidikan jasmani kan itu. Nah, terus kemudian dari rangkaian gerakan itu akhirnya dibakukan menjadi senam seri A, seri B, seri C kan gitu. Berarti salah satu cerita bahwa ketika ada olahraga di dunia pendidikan, sekolah maupun kampus, istilahnya PD itu terbawa oleh tokoh-tokoh perguruan silat dari perisai diri ya. Dulu begitu ceritanya. Mas Hani, kalau boleh tahu, ada syarat khusus nggak untuk boleh bergabung di perguruan ini? Mungkin usia berapa atau seperti apa? Syarat khususnya enggak sih. Jadi syarat khususnya karena perisai diri itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti beragama kayak gitu. Harus beragama. Saya pada Tuhan yang Maha Esa, satu itu. Terus kedua ya punya semangat untuk berlatih. Ya sekedar itu aja. Nanti kan tidak ada patokan umur berapa. Tidak. Tidak ya. Berarti jadi, terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk ada yang daftar itu mulai PAUD, ada yang dari daftar kecil ya? Dari kecil ada yang daftar itu usia, murid saya itu ada yang daftar usia 45 dan itu aktif sampai usia 60 gitu. Oke. Berarti terbuka lebar ya bagi siapapun yang mau berlatih di sini. Mas Hani, kalau boleh tahu nih, untuk mulai bergabung agar saudara-saudara pendekar di Nusantara semakin tahu, ketika sudah mulai bergabung di perguruan silat perisai diri, pertama kali sabuk apa sih atau jenjang karirnya dikatakan sah menjadi pendekar sejati itu ada berapa tingkat semacam itu, Mas Hani? Ya, kalau mungkin sabuknya warna apa seperti apa? Pendidikan dasar itu dasar 1 6 bulan, kemudian naik tingkat ke dasar 2, sabuknya dari putih ke hitam, terus pendidikan lagi 6 bulan ke sabuk merah itu cakel, calon keluarga. Nah, mulai dari cakel itu strip putih itu tingkat keluarga 1, yaitu bisa ditempuh 1,5 tahun. Nah, kalau sudah warga, ya itu seperti pendidikan dasar, monggo latihan gitu. Kalau itu sudah bisa untuk bela diri. Biasanya saya nerjunkan atlet-atlet itu sudah tingkat dasar 2, tingkat keluarga itu bisa. Tapi kalau pengen melanjut ilmu perisai diri masih banyak sekali. Makanya ya seperti mencari ilmu lah. Itu sampai profesor atau sampai SMA atau sarjana S1 atau S2 gitu aja. Berarti pertama kali masuk sabuk polos putih kurang lebih 6 bulan. Terus naik hitam, ke warna hitam. Sabuk hitam. Kemudian merah dan seterusnya. Berarti sabuk merah ini boleh dikata sudah sah menjadi warga kelatnas. Jadi keluarga. Setelah itu ketika ingin menaikkan level atau ujian berikutnya untuk menuju pindah ke strip aja.
Oh. Strip putih, putih hijau, hijau, hijau biru, biru, biru merah, merah, merah kuning, kuning, dan pendekar. Nah, setiap tingkat itu waktunya berbeda-beda. Masa pendidikan ada yang 6 bulan, kemudian ada berikutnya sampai 1 tahun. Kalau biru ke biru merah itu 2 tahun, biru merah ke merah itu 2 tahun, ke merah kuning itu 3 tahun, dan ke kuning 3 tahun, 3 tahun, akhirnya bisa mencapai pendekar. Jadi kalau orang tidak militan, tidak kuat, tidak tahan uji, mungkin ya, iya, kelihatannya cuma 3 tingkat, putih, hitam, merah. Sabuknya padahal dikatakan sah masuk keluarga periksa diri baru merah. Akhirnya merah. Untuk mengejar materinya kan masih banyak sekali. Untuk menjadi pendekar harus mengejar strip-strip itu lagi. Ya? Jadi untuk menghilangkan strip itu, ya itu teman-teman rata-rata ujian kemarin di Solo itu umurnya itu sudah di atas 50. Gitu. Temponya sangat lama berarti latihan di periksa diri ini ya. Ya, kita kan perlu bekerja, perlu mencari, perlu nikah. Masa tiap hari kita sekolah gitu aja. Ya, saat untuk kuliah dokter itu kan juga ada tenggang waktu. Ya, untuk bagi waktu, ya, pekerjaan. Jadi untuk kuliah S3 kan perlu istirahat dulu gitu ya. Ya. Gitu. Oke, Mas Hani, sebetulnya di periksa diri ini lebih dominan ke mana sih arahnya? Ke full body contact, pencak silat, bela diri, atau mungkin tenaga dalam, atau mungkin kesenian, atau bagaimana ini? Begini, dominannya. Kalau dibilang dominan itu tergantung personilnya ya. Jadi tujuan ini saya sampaikan sekali, ya, dari pelatih saya, ke pendiri itu Pak Dirjo, tujuan berlatih silat itu untuk memelihara kesehatan, menjaga diri, untuk percaya diri. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencari musuh, tidak boleh berbuat yang tidak baik. Pokoknya kesemuanya itu untuk kebaikan budi. Itulah perisai diri yang ampuh. Nah, perisai diri itu kan ada jasmani dan rohani. Diri yang jasmani itu setiap gerakan selalu memerisai. Jadi menutup, sikap menutup. Menutup. Berarti menutup kan itu. Nutup, selalu menutup dengan tekniknya seperti itu. Kalau motonya pandai bersilat tanpa merasa sakit. Nah, dengan menutupnya sikap itu akhirnya tidak bisa terkena serangan. Jadi meskipun hindar itu hanya merupakan suatu serangan yang tertunda kan gitu. Oh, berarti yang saya tangkap perisai diri ini lebih cenderung mengolah dari dalam diri ya Pak? Dalam diri, terus kemudian diri yang rohani, lah itu memerisai di dalam diri yang rohani. Nah, nanti penjabarannya ada jiwa, ada ruh kan, itu penempatnya begitu. Nah, 3 pilarnya ya olah gerak, olah nafas, olah rohani. Jadi kalau masalah dominannya tergantung tingkatnya. Jadi tidak bisa semuanya ada ya, mulai dari jasmani, juga ada teknik-teknik bela diri, jasmani dari segi spiritualnya juga ada. Ya, UKM dulu saat tahun-tahun 74 itu pionir telah menyelenggarakan kejuaraan Piala Presiden antar perguruan tinggi, yaitu silat, yaitu perisai diri. Jadi perisai diri saat itu sudah memulainya tahun 74 dan berlanjut sekarang kejuaraan Piala Presiden ke-27 kalau nggak salah. Sekarang. Oh iya. Mas Hani, kalau boleh tahu nih, mungkin pertanyaan saya sedikit sakral ini. Ada total berapa jurus sih untuk dari pertama kali bergabung untuk menjadi keluarga di perisai diri? Total jurus atau mungkin berapa senam yang harus dimengerti? Nah, itulah yang membedakan silat perisai diri. Perisai diri tidak dirangkum menjadi jurus. Perisai diri dilatih pertama untuk pedoman teknik, gerakan, terus kemudian papasan laku, papasan langkah, papasan gerak. Ya, kita itu ilustrasinya seperti kita tuh diajari ABCD atau Hono Coroko atau Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Itu hanya 7. Tapi berapa lagu yang diciptakan akhirnya gitu. Jadi perisai diri diajarkan ABCD 29. Tapi berapa karya tulis yang dimunculkan. Berarti perisai diri mengajarkan dasar lewat jati diri, akhirnya berkembang menjadi jurus. Jadi untuk tingkat pendekar itu bisa meramu jurus dengan sendirinya berapa banyak gitu. Yang muncul dari dalam diri. Dalam diri gitu. Oke. Jadi kalau ditanya ada jurus, nggak ada jurus.
Jadi ada pedoman teknik gitu, ada pedoman teknik. Mas Hani, ada nggak semacam senjata khusus atau senjata pamungkas di Perisai Diri ini? Senjata khususnya enggak ada, tapi kurikulumnya Atau aji-aji pamungkas mungkin? aji-aji pamungkas, semua aji-aji pamungkas. Jadi senjata yang diajarkan pisau, pedang, pedang dua, pedang putri yang panjang itu, toya, abir. Senjata lainnya kalau dulu itu diajarkan piau, tapi sekarang sudah nggak boleh. Ada beberapa, hanya sedikit. Saya tahu, tapi saya minta belajar itu secara sembunyi-sembunyi. Piau itu senjata rahasia. Saat itu. Seperti yang itu ya Pak, dunia ninja itu ya? Iya, dunia ninja, tapi lebih rahasia lagi lah di Perisai Diri. Berarti tergantung siswanya ingin melatih jenis senjata yang mana? Senjata gitu ya. Jadi dasarnya mesti tangan kosong, karena di Perisai Diri ada langkah yang penting. Karena langkah itu menentukan sikap itu menentukan suatu gerakan. Nah, karena sikap itu bisa menutup, menebas, mengunci atau membanting. Hanya proses sikap. Nah, itulah yang dinamakan suatu proses sikap untuk menjadi gerakan selanjutnya. Oke, berarti mantap sekali ajaran dari Perisai Diri ini ya Pak. Yang saya tangkap adalah Perisai Diri mengajarkan suatu dasar basic dari dalam diri tiap siswanya, akhirnya dikembangkan oleh para siswanya sendiri untuk lebih fleksibel. Seperti itu ya. Dasarnya seperti kita diajari not balok, do re mi fa sol la si do, hanya 7. Akhirnya dikembangkan oleh para siswanya sendiri. Dikembangkan sesuai jati diri yang ada di dalam. Jazz, kontemporer ataupun musik kolosal atau dan sebagainya. Mas Hani, ada pesan-pesan nggak untuk saudara-saudara pendekar yang ada di Nusantara ini atau mungkin keluarga Perisai sendiri ini? Bagaimana sih untuk menjadi seorang pendekar yang sejati? Pesan-pesannya apa nih? Pesannya ya, jadi semua aliran bela diri atau terutama silat ya. Terus silat itu kan berarti budaya adiluhur Indonesia. Jadi seorang pendekar itu kalau bisa, kan pesannya guru besar kan tidak boleh berkelahi, tidak boleh sombong, tidak boleh mencari musuh. Jadi pendekar itu bisa memberi keteduhan, kedamaian, atau suatu hal yang menyenangkan orang lain. Itu pesan saya, ya kita itu bisa dibutuhkan orang banyak. Dan memang keberadaan kita itu diakui menjadi hal yang baik kan gitu. Jadi citra positif yang ada untuk mungkin saya melatih di kampus itu bisa mengangkat kampus, kita latihan di Madiun bisa mengangkat Madiun dengan prestasi atau sikap kita yang positif, yang arif, bijaksana, wibawa gitu. Jadi itulah pesan saya, ya monggo bangsa Indonesia semua elemen itu berkarya, entah itu lewat apa, entah itu lewat budaya apa, seni olahraga. Karena di silat sendiri kan ada silat seni, silat olahraga, silat bela diri, silat kerohanian, silat kanuragan dan sebagainya. Berkarya yang positif untuk kebaikan umat. Mantap sekali. Mas Hani, terima kasih waktu dan tempatnya. Semoga Perisai Diri semakin maju, jaya dan sukses luar biasa. Amin, terima kasih. Saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, ada sebuah pesan yang tersirat pada perguruan silat Perisai Diri di Kota Madiun. Mengolah jasmani dan rohani secara tulus untuk menciptakan sebuah energi yang murni dari dalam diri. Salam pendekar.